We don't need money, we don't need a dime. Kamu nggak pertama kali nih, dia tuh bilang kamu pasti udah pernah rekaman kan gitu. Padahal Devina tuh belum pernah gitu. Yeay, ketemu lagi nih. Iya, seneng banget saya bisa di sini. Iya, ini kan kamu adalah tamu pertama nih di ngobrol bareng Pastor Wanita. Pertama ya? Iya. Keren. Dapat kehormatan. Iya, pertama kali duduk di sini. Ntar bakal ada bintang tamu yang lain pasti. Iya. Gimana nih? Ayo kenalin dong. Kamu namanya siapa nih? Nama lengkap? Iya. Nama saya Devinta Trista Agustina, tapi nggak usah Agustina lah, Devinta Trista aja udah cukup. Gitu ya. Iya. Kalau nama artis? Sama saya Devinta tuh natural aja gitu, original. Berarti nama asli Devinta siapa tadi? Devinta Trista. Devinta Trista. Nama artis juga tetap sama gitu ya. Devinta Trista. Oke. Kita mau ngobrol banyak nih tentang kamu. Ceci tuh sangat tertarik sama kisah hidupmu nih. Bener-bener tahu ini ya. Dari awal gimana itu ceritanya ya, dari cuman seorang operator ya. Kenapa Cici bisa tahu kamu operator ya? Karena kan kamu kerja sama Cici waktu itu gitu kan. Dan surprise sekali tuh dengar kabar tiba-tiba kamu akan ke Amerika ya, meraih mimpimu. Wah, itu ceritanya itu gimana itu ceritanya itu ya? Coba ayo diceritain. Seneng banget sebelumnya bisa cerita-cerita bareng kan, karena Devinta tuh setiap ketemu orang tuh kalau bisa tuh nyeritain ke orang gitu loh. Ini loh Devina ini dari kota kecil tapi tuh ada jalannya untuk meraih mimpi gitu kan. Jadi awalnya itu Devina tuh iseng-iseng ngelihat sebuah iklan di Instagram. Itu ada sebuah kayak kompetisi gitu cari solois penyanyi. Jadi cuma penyanyi aja, nggak ada pemain musik. Dan kebetulan itu yang bikin sebuah program dari Bekraf. Bekraf itu Badan Ekonomi Kreatif. Jadi ini tuh yang membuat itu pemerintah. Pemerintah kita nih? Iya. Jadi ini tuh pariwisata tapi juga ada sektor ekonomi kreatifnya gitu loh. Mereka tuh tujuannya mau ngebikin banyak artis itu keluar negeri supaya pemasukan devisa negaranya juga makin banyak juga gitu loh. Juga selain musik, mereka juga sebenarnya banyak subsektor yang lain kayak pakaian, makanan yang juga diekspor juga. Jadi kita ini salah satu subsektornya programnya Bekraf. Nah, namanya itu ICING. ICING itu kepanjangan dari Indonesia Creative Incorporated. Dari ICING ini ada cabang-cabangnya lagi, Jadi kita kayak kayak bagian yang musik gitulah. Gitu. Berarti pemerintah konsen dong pengen munculin orang-orang Indonesia yang bisa go internasional ya, terutama di bidang nyanyi ya. Iya. Wah. Sebelumnya tuh nggak pernah terpikir, tapi karena ada dua anak Indonesia yang berprestasi juga di luar negeri, itu memberikan harapan bahwa Indonesia ini ternyata punya banyak talent ya gitu. Jadi perlu digali gitu loh, Jadi seneng banget pemerintah tuh akhirnya bikin seperti ini gitu, acara-acara seperti ini kan. Dan mereka nggak tanggung-tanggung, kerjasamanya tuh langsung sama yang ada di luar negeri, langsung di pasarnya gitu. Oh gitu. Berarti kamu kira-kira nih kalau kamu udah kepilih nih, kamu sudah punya pangsa pasarnya sendiri dong? Benar. Wow. Jadi ketika udah masuk di program itu, secara nggak langsung kita dimasukkan ke pasar-pasarnya di luar itu. Jadi kita kalau bisa dibilang sih kita patokannya udah kayak visionnya udah di luar negeri, bukan di Indonesia. Kayak karirnya kita tuh kalau bisa tuh masuknya di luar negeri aja gitu. Wih, keren banget tuh. Itu hanya sebatas lihat di iklan. Terus akhirnya Devinta ngerasa kayaknya harus diambil sih ini peluangnya gitu. Peluangnya tuh boleh dibilang besar karena pada saat itu kok dilihat-lihat kok orang-orang jarang yang tahu ya gitu. Padahal Devinta udah share, ayo juga ngajak teman-teman, ayo ikutlah, barangkali masuk loh ya. Karena itu cuma ngirim video nyanyi aja,
Gitu ya. Kamu Mudah juga banget. bisa tahu tuh ada kayak gitu. Nah itu dia, mungkin itu udah jalannya Tuhan. Iya, benar. Gitu, mudah banget, cuma ngirim video. Setelah itu Devina nggak berharap gimana ya, cuma ketika itu tuh kayak berdoa aja, Tuhan pengen punya mimpi yang lebih gitu loh, nggak pengen tahu apakah aku tuh bisa jadi yang aku mimpikan dahulu gitu aja. Berarti Jadi memang dari dulu pengen jadi penyanyi dong? Pengen, tapi kayak ditutupin gitu lah, kayaknya nggak bisa ini gitu. Memang dari keluarga yang suka nyanyi juga nih? Iya, kebetulan. Tapi kalau keluarga kecilnya enggak sih, cuma dari kakek nenek itu lumayan ngasih influence musik gitu ke cucu-cucunya gitu. Gitu. Pas gimana nih ceritanya? Jadi berapa dong waktu itu saingan kamu? Saingannya enggak terlalu banyak, tapi lumayan agak ketat karena beberapa saingannya Devina tuh ada yang sudah punya lagu sendiri, ada yang udah kayak punya album sendiri, video klip sendiri. Jadi waktu itu yang ngirim video itu ada 500 sekian, Devina lupa, 500 All sekian. Indonesia ya pasti ya? All Indonesia. Ada dari daerah manapun ada yang udah jadi artis, ada yang belum. Pada saat itu kan diumumkan tuh 20 besar. Devina udah di email sebelumnya sama timnya dari mereka tuh, kamu selamat, kamu masuk ke 20 besar tuh. Devina udah kayak wah, semoga aja sampai akhir gitu kan, akhirnya mulai dari situ Devina kayak mulai percaya sama diri sendiri, kayak ayo bisa kalau misalnya yang dulu tuh kamu ngerasa nggak bisa, tapi lihat nih buktinya kamu bisa. Itu nambah kayak percaya diri gitu loh, Iya. Terus akhirnya diumumkanlah 20 besar itu. Ketika dilihat itu, wow, siapakah aku gitu ya. Aduh, banyak yang dari Jakarta, banyak yang dari, pokoknya keren-keren lah mereka tuh sampai sebenarnya Devina tuh agak ciut, tapi entah kenapa ya Devina tuh kayak enggak pasti bisa gitu, kayak ada yakin aja gitu, sambil berdoa pastinya, kayak sambil minta sama Tuhan. Terus akhirnya setelah menunggu lama, mereka akhirnya umumkan top 5. Loh, berarti dari 500 and then kamu cuma kirimin video nyanyi kamu, terus lalu setelah itu tiba-tiba di kamu email, kamu masuk 20 besar gitu. Nah, after 20 besar itu gimana dong? After 20 besar kita disuruh kirim lagu lagi, kirim video nyanyi tapi tanpa musik. Oh, ya sebelumnya kamu pasti pakai musik, background ada? Iya, ada gitar kalau nggak salah. Oke. Jadi kayak tanpa musik, sambil kayak ada perkenalan bahasa Inggris gitu. Jadi Devina tuh sempat tanya sama salah satu temen Devina yang di AUG itu kayak gimana ngomong bahasa Inggris yang bener sih gitu loh, yang sesuai grammar dan juga kayak efektif gitu kan. Seneng sih akhirnya bisa agak ngerti gitu lah yang bener. Sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuma takutnya kan salah, terus dari mereka ini bahasa Inggris nggak bener tapi kok pede aja gitu kan, biar nggak ada kayak gitu. Terus akhirnya itu sedikit sulit, tapi Devina mau kayak belajar supaya pertama nggak medok, itunya dikurangin, terus harus confident lah di video itu, supaya ngasih tahu bahwa ini aku juga layak loh dapat juara gitu kan. Terus ternyata langsung beberapa waktu kemudian itu di email lagi, congratulations, kamu masuk ke top 5 dan kamu harus melakukan step ini supaya kamu bisa langsung berangkat ke Amerika gitu. Jadi itu udah fix udah fix, cuma yang belum fix adalah paspor dan administrasinya itulah. Kayak gitu. Iya. Tapi kan paling enggak kamu udah punya pas tuh, pasti kamu ke Amerika tuh. Dan kamu udah masuk 5 kan. Wah, ini kabar baik juga nih buat yang denger nih gitu ya, apalagi yang mau meniti karir tuh mungkin ya kan, nggak tahu jalannya gimana. Loh, ini loh ada yang nyediain nih, pemerintah. Ya kan. Ayo buat kalian yang dengerin, kalian bisa nih join kan. Kalau udah pemerintah yang sediain kan itu, wah udah kayak ada jalannya. Ya kan, tinggal lebih mudah. Iya, tinggal yang pertama gimana usaha kita do the best, ya pasti juga nanti Tuhan yang buka jalan gitu kan. Tapi paling enggak usaha dong, ya kan. Itu pasti luar biasa ya. Lalu dari 5 itu akhirnya gimana nih ceritanya?
Nah akhirnya kamu kan berangkat nih. Tapi nggak langsung ke Amerika kan C, kita ke Jakarta dulu buat ketemu sama tim yang mengurus acara ini. Jadi mereka yang mengayomi kita kayak bantu urusin paspor kan. Kalau urus visa di US tuh lumayan sulit. Jadi nggak siapapun mengajukan visa itu dapat kayak diterima gitu aja. Susah gitu kan, apalagi masih muda belum menikah juga, uangnya nggak banyak. Jadi mereka bantu untuk kayak kasih surat dari 88 Rising-nya kayak harus sponsor ada dari gitu. sponsornya. Kayak gitu. Kita akhirnya ke Jakarta buat ketemu ini itu untuk diselesaikan. Ternyata kita semua itu nggak bisa tepat waktu untuk berangkat ke sananya karena teman-teman juga kendala visa. Jadi kayak ada jadwalnya yang mundur banget gitu loh. Akhirnya kita semua kayak, terutama Devinta sih, berkendala sekali karena teman-teman yang lain tuh udah punya paspor, bahkan ada yang udah punya visa. Jadi kayak tinggal kayak gitu aja lah. Sedangkan Devinta ini baru pertama kali yang namanya keluar negeri, jadi nggak pernah ada pengalaman apa-apa. Ada cerita itu sih C, ini lumayan diuji seberapa fight kamu dengan mimpimu gitu kan. Jadi saat itu Devinta itu ceritanya pasportnya itu belum jadi. Karena setelah diumumkan langsung bikin paspor, ternyata nggak bisa langsung jadi kayak dalam 3 hari atau 4 hari gitu kan, harus seminggu. Padahal dari tim tuh harus minta nomor paspornya untuk dan sebagainya gitu kan. Terus pada saat itu tuh sudah sempat ditelepon, dikasih tahu, mohon maaf ya Devinta, kamu ini ceritanya belum press conference ya, jadi belum fix utarakan di publik bahwa ini yang akan pergi kan. Di telepon, mohon maaf ya Devinta, kamu harus gugur. Karena di sini tuh kita butuh banget yang namanya nomor paspor itu supaya cepat nih. Kalau nggak gitu kamu visanya bakalan lebih mundur lagi, nggak akan sempat berangkatnya gitu. Tapi waktu Devinta di Jakarta belum balik ke Sidoarjo lagi, di hotel itu kayak nangis gitu ya, jujur sih, maksudnya aku udah di sini loh gitu, masa nggak jadi gitu kan. Tapi kayaknya di PHP-in gitu. Iya gitu. Tapi apa ya, pengalaman itu tuh kayak seru banget sih. Pada saat itu yang sedih, cuma kalau dipikir sekarang tuh wow, roller coasternya tuh. Jadi pada saat itu nangis, terus kayak akhirnya berserah aja sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau Devinta tuh ngerasa kok jadinya Devinta tuh terlalu ngebet ya gitu, kayak harus memiliki gitu loh. Nangis kayak gitu kan sih. Terus akhirnya Devinta tuh diem kayak ya udah, nggak harus, kalau istilahnya orang Jawa tuh bilang legowo lah, apapun yang terjadi ya udah. Akhirnya Devinta telepon sama tante, kayak entah kenapa tante itu kayak enak aja dia ajak ngobrol gitu kan. Terus kayak dimarahin, kamu tuh gimana sih, mimpi udah di depan nyata kok kamu nyerah. Karena Devinta bilang kayaknya nggak jadi, kayaknya aku nggak mau lanjut gitu, kamu tuh gimana sih gitu. Akhirnya bilang lagi, Devinta telepon ke tim, Kak, Devinta mau usaha nih gitu, boleh nggak dikasih waktu. Akhirnya mereka memikirkan, oke, kamu dikasih waktu Senin, tapi jangan sampai lebih dari jam 2. Jadi itu posisinya hari Minggu, terus pulang gitu aja. Akhirnya besoknya Devinta ke tempat bikin paspor, dan itu diuji lagi, ayo kamu masih semangat nggak meraih mimpimu gitu. Jadi di tempat paspor itu sudah jadi paspornya, tapi itu masih belum diambil di Surabaya gitu loh sih. Jadi di saat jam 1 itu mau jam 2, aduh Devinta kalau inget-inget tuh rasanya kayak aduh gitu kan, hampir nggak bisa dapet. Tapi nggak tahu ya, itu pertolongan Tuhan. Pokoknya jadinya tuh dapat foto paspor depannya itu kan yang paling itu kan udah bisa dipakai kan sih. Akhirnya setelah nunggu dari yang di Surabaya diambil, pakai foto itu dulu udah. Akhirnya puji Tuhan bisa. Akhirnya lanjut lagi. Terus ada lagi yang kedua, nggak dapat jadwal interview untuk visa aja. Jadi ketika udah ada paspor, ngurus visa, waduh, jadwalnya tuh yang keluar tanggal 17 Juli kalau nggak salah. Sedangkan kita tuh harus berangkat 19 Juli. Jadi Devinta tuh bilang ke mereka, terus mereka bilang lagi, sorry ya Devinta,
Aku sedih juga. Mereka bilang sana kita juga sedih tapi nggak bisa, kamu terlalu mepet. Di saat itu Devita tuh kan sudah juga bilang ke itu kan kantor kalau Devita tuh mau berangkat gitu kan, tapi ternyata nggak jadi gitu. Itu asli hatinya tuh rasanya kayak benar-benar nggak bisa sih ini kayaknya. Aduh, tapi ya gitu, malu karena udah bilang yang lain kalau bakal ke Amerika dan sebagainya. Itunya nggak bisa, itu sama sedih gitu loh. Akhirnya peluangnya hilang. Terus Devita bilang sama keluarga, dimarahin. Saat itu keluarga nggak bisa bantu secara uang, secara materi keluarga itu nggak bisa bayar untuk visanya apa pasportnya itu Devita usaha sendiri. Dan juga dibantu sama tante itu. Jadi tante itu ngebantu misalnya tim sukses gitulah untuk bisa meraih mimpi. Dimarahi lagi sama tante, kan waktu itu tante udah bilang kamu itu mimpi tuh udah di depan nyata kok, langsung menyerah gitu aja sih gitu. Akhirnya diajak ketemu, dikasih tahu, udah kamu apa sih butuhnya gitu. Nah pokoknya 1-2 hal tante itu bantuin soal administrasinya visa itu, jadinya dapat jadwal. Jadi akhirnya jadi berangkat gitu. Dan bikin visanya pun langsung kayak approve gitu loh, Padahal itu pasportnya masih kosong, belum pernah kemana-mana. Kalau kata orang itu harus ada capnya lah minimal kalau ke US itu. Jadi itu benar-benar pertolongan Tuhan itu kayak air mengalir gitu. Asalkan kita percaya sama sama Tuhan sih gitu. Iya. Cici juga percaya sih, ya kan. Orang bilang katanya mau jadi sukses, tapi yang nggak usah susah-susah mana ada juga, gitu kan. Namanya kesuksesan juga perlu bayar harga, ya kan. Kayak roller coaster gitu, ya kan. Tapi ya kalau udah lihat di belakang, wah itu mah nggak ada apa-apanya dengan yang hari ini. Ya kan? Nih kalau boleh tahu nih, berapa tuh habisnya tuh kamu bisa sampai ke Amerika? Nggak banyak sih, Kalau dari paspor tuh kan 600.000, visanya itu harus bayar 4.500.000 saat itu. Padahal berarti 5,1. Iya. Oh, udah sampai Amerika. Kalau biaya yang lain kan ditanggung iya sama dong, itu. Iya. Cuma pada saat itu uang itu gede sekali, Iya. Ya bagi kamu yang mungkin kerjaan waktu itu kan cuman jadi operator ya sesuatu yang gede, tapi untuk ke Amerika dengan segitu wah itu luar biasa sih, itu kan. Maksudnya ya enggak sebanding. Toh kamu menikmati tuh apa yang namanya Amerika gitu kan. And then kamu juga bisa nikmati pengalaman-pengalaman selama kamu ada di sana. Benar. Ceritain dong gimana dong waktu kamu di situ. Ini boleh dibilang sih kayak seneng-seneng tapi takut gitu kan, Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Berapa hari dong? Berapa hari? Satu bulan. Cukup panjang. Ngapain aja di situ? Nyanyi, latihan atau gimana? Latihan. Pas waktu di situ ketemu sama teman-teman yang lain nggak? Atau just orang Indonesia itu aja? Orang Indonesia aja. Oh, cuma 5 orang itu aja? Iya. Oh, okay. Di situ ada apa sih? Maksudnya itu di Amerikanya itu kamu ketemu kayak studio rekaman atau instansi atau gimana itu ceritanya itu? Jadi kita dapat kesempatan buat training sama 88 Rising ini. Kita langsung kayak disuguhin aja, kayak mereka tuh memperlakukan kita seperti artis, bukan seperti orang biasa. Apa tadi yang kamu sebut tuh yang Amerika? 88 Rising. Itu apa dia? 88 Rising ini kayak boleh dibilang manajemen artis gitu aja. Oh, tapi di sana. Di sana. Okay. Mereka itu mengangkat budaya Asia. Jadi mereka tuh mau ngasih tahu bahwa ini loh kita Asia. Pernah nolorin artis-artis hebat nggak? Iya dong, Dia siapa tuh? Bisa sebutin? Yang di Indonesia tuh Rich Brian itu. Itu memang awalnya agak kontroversi sih, Cuma sekarang mereka udah mulai berubah dan makin dewasa aja. Tetap misinya mereka, visinya mereka tuh mereka mau tunjukin bahwa Asia ini nggak bisa untuk nggak boleh diinjak-injak barat gitu kan. Kita itu bisa jadi keren, jadi banyak massa dan sebagainya gitu loh. Kita tuh pantas jadi orang yang patut dihargai gitu. Dia tuh pengen membawa itu kayak gitu. Nah kebetulan Indonesia juga Asia, jadi Indonesia kerjasamanya sama
sana. Iya, biar lebih mudah aja. Karena dia juga satu misi lah, Jay. Boleh dibilang saat itu Backcraft itu satu misi dengan 88 Rising, pengen bawa Asia ke luar negeri gitulah. Lalu ngapain aja? Di sana kita langsung rekaman, Jay. Oh iya. Loh, lalu rekamannya itu and then dibawa kemana dong? Hasil rekaman itu dipublikasikan di di sana. Iya. Jadi ceritanya begini, Jay. Jadi ntar kamu ngetopnya di sana kan? Amin. Iya dong, harus mimpi kan harus yang sih gede mungkin. Benar, iya setuju. Okay. Kita datang itu langsung rekaman gitu, nggak ada istirahat. Jadi kita 1 bulan itu memang cukup lama, cuma padat. 1 minggu itu waktu, karena kita kan sebenarnya top 5, cuma sangat disayangkan teman kita yang lain nggak dapat visa. Jadi mereka gugur, kita berangkat cuma berempat. Kita berangkat cuma berempat. 1 minggu 1 orang itu rekaman, Jay. Jadi kita cuma dikasih waktu 3 hari untuk istirahat dan menghafal lagu itu. Juga dibikin versi kita sendiri kan, Jay. Jadi Devinta tuh di sana itu benar-benar kayak berdoa, kasih petunjuk sama Tuhan, ini minta kekuatan supaya hari ini tuh bisa lancar gitu. Karena Devinta ini nggak bisa bahasa Inggris. Maksudnya memang modal tuh. Iya. Jadi kayak harus ke luar negeri tuh. Modelnya itu sayang tuh. Kalau nggak mau belajar bahasa Inggris itu sayang banget. Cece bisa ngomong nih. Cece juga harus belajar bahasa Inggris. Lumayan lah dikit-dikit belajar. Iya, Ce. Yang penting satu sama lain bisa ngerti maksud kita itu udah cukup. Tapi memang kita harus belajar sih. Iya. Mimpi gede tuh harus dibarengin sama toolsnya untuk bisa ke situ, ya kan? Iya benar. Bisa sedikit cuma nggak terbiasa speaking. Jadi ketika mereka ngomong ngerti cuma agak loading gitu ya. Iya. Ngomong apa ya? Pasti takutnya itu ketika mau ngomong balik kan. Nah, asli deh. Soalnya takutnya kita salah ngomong. Jadi itu sih sebenarnya karena kurang kebiasaan. Benar. Tapi kayaknya kita harus nekat. Itu nekat, Ceh. Iya kan? Nah, kalau nggak gitu nggak bakal bisa bahasa Inggris.